Baik, kita akan memasuki bab yang kelima yang berjudul Mengasihi sebagai sikap hidup remaja beriman. Kompetisi dasar pada bab ini adalah menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Jadi tujuan pembelajaran peserta didik mampu yang pertama menjelaskan tindakan mengasihi sebagai bagian dari hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang kedua, mendeskripsikan wujud sikap mengasihi sesama manusia sebagai bagian sikap hidup orang beriman. Seperti biasanya, peserta didik berdoa masing-masing di rumah atau di tempat belajarnya sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini. Mari kita berdoa. Doa selesai, kita masuk kepada nyanyian. Peserta didik menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Baik, setelah kita menyanyikan lagu ini, kita akan masuk ke bagian bab yang kelima ini. Kita masuk ke bagian A. Bagian A adalah dasar mengasihi sesama manusia. Hal yang menjadi dasar kasih kepada sesama adalah satu, Allah mengasihi semua orang. Oleh karena itu kita harus saling mengasihi. Bisa kita baca di dalam 3 Yohanes pasal 15 ayat 6. Yang kedua, Yesus Kristus mati untuk semua orang agar dunia selamat dan bahagia serta memiliki damai sejahtera. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga, ajaran tentang hukum kasih. Itu dasar mengasihi sesama. Ajaran tentang hukum kasih kita bisa lihat di Matius pasal yang ke-22 ayat 39. Yang keempat, bukti kasih kepada Allah. Itu dasar mengasihi sesama manusia. Bukti kasih kepada Allah terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Yang kelima, dasar mengasihi sesama manusia. Diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu yang kelima. Kita bisa baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Bagian B. Bagian B ini, siapakah sesama kita yang harus dikasihi? Allah mengasihi semua orang. Kita pun harus mengasihi semua orang. Artinya, satu, orang kecil dan hina. Itu yang harus dikasihi. Siapa mereka? Orang yang lapar, orang yang haus, orang asing, orang yang tidak berpakaian, orang sakit, orang yang dipenjara. Itu harus dikasihi. Yang kedua itu orang yang menderita. Siapa orang yang menderita? Orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, tertindas, tertimpa musibah, terbelakang, dan terlupakan. Itu harus dikasihi. Yang bagian ketiga, siapa sesama kita yang harus dikasihi? Yang ketiga ini, orang-orang yang berdosa. Itu harus dikasihi. Siapa mereka? Pemungut cukai, penzina, pembuat dosa, dan sebagainya. Yang keempat, yang harus dikasihi, atau siapakah sesama kita yang harus dikasihi? Yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat ini berbicara tentang semua orang. Yang kita kenal, yang tidak kita kenal, yang berbeda dengan kita, yang berbeda suku, agama, ras, semuanya kita harus mengasihi mereka. Yang kelima, siapa yang harus kita kasihi? Yang kelima itu adalah teman sepergaulan kita. Juga kita harus kasihi mereka. Yang keenam, siapa yang harus kita kasihi? Yang keenam itu adalah teman seiman dalam Tuhan. Harus kita kasihi. Yang ketujuh, tetangga-tetangga kita.
Dan yang kedelapan yang harus kita kasihi adalah keluarga kita. Itu yang paling utama, karena mereka yang bersama-sama dengan kita. Bagian C. Bagian C ini berbicara tentang wujud dan bentuk sikap mengasihi sesama. Sikap dan perbuatan yang termasuk mengasihi sesama yaitu: 1. Berjiwa sosial. Seperti apa berjiwa sosial? Yaitu saling menolong, menunjukkan kemurahhatian. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Yang kedua, menghormati dan menghargai. Artinya tidak memandang muka, menerima seperti cara Allah menerima kita. Yeremia pasal 31 ayat 3. Yang bagian ketiga, hidup adil, tidak menindas atau memeras. Itu bisa kita baca di dalam kitab Amos pasal 5 ayat ke-24. Yang keempat, hidup jujur dan benar. Artinya tidak menipu atau memperdaya sesama. Yang keenam, tidak membalas yang jahat dengan kejahatan lainnya. Bisa kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Yang ketujuh, mengampuni yang bersalah. Kita bisa baca dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Yang kedelapan, tidak berprasangka buruk terhadap sesama. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Yang kesembilan, membimbing dan menuntun orang yang tersesat hidupnya. Itulah wujud dan bentuk sikap saling mengasihi sesama. Yang ke-10, wujud dan bentuk sikap mengasihi sesama yang ke-10, berbuat baik. Artinya kasih dan kebaikan menutupi banyak sekali dosa. Terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Yang ke-11, menunjukkan kesabaran dan ketabahan. Artinya menahan diri, tidak menyerah. Yang ke-12, menggunakan bahasa yang lemah lembut, tidak tajam dan keras. Itu terdapat di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1. Dan yang terakhir, berbicara dengan hati-hati dan terkendali, serta bertindak bijaksana. Terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-15. Kita akan memasuki bagian tugas. Kegiatan pertama di bab ini, tugasnya adalah tes tertulis. Tes tertulisnya alternatif 1, ada 5 soal. Silakan peserta didik lihat soalnya di bagian layar. Dan soal ini ditulis dan serta dijawab. Tugas alternatif yang kedua adalah membuat rencana kasih atau mengasihi. Terdapat dalam tabel nanti. Buatlah rancangan tindakan kasih kepada sesama manusia dalam sikap maupun perbuatan. Di sini ada 6. Cuma nanti mungkin peserta didik bisa melanjutkan sampai 10. Di nomornya ada 1 pengemis, 2 orang tua, 3 teman yang sakit, 4 musuh, 5 sahabat yang setia, 6 tetangga. Ini sasaran yang kita kasihi. Sikap perbuatan kasihnya bagaimana? Nah, itu nanti yang harus dilakukan oleh peserta didik, dipraktekkan. Misalnya ini diberi contoh yang pertama, pengemis. Sasaran atau perbuatan kasihnya adalah memberi sedekah kepada pengemis itu. Waktu pelaksanaannya, mungkin pada saat peserta didik pulang sekolah, bertemu dengan pengemis. Itu pelaksanaannya. Dan yang lainnya silakan ini masing-masing dibuat rancangan atau tindakan mengasihi sesama. Kita masuk ke bagian yang penutup, rangkuman. Rangkuman pada bab ini adalah berbicara tentang mengasihi. Adalah sikap dan perbuatan kasih yang mencintai, menyayangi orang lain dengan hati dan kerelaan.
Selanjutnya kita menyanyikan lagu yang berjudul Bahasa Cinta. Jadi peserta didik menyanyikan lagu ini. Setelah peserta didik menyanyikan lagu, kita akan berdoa penutup untuk kegiatan belajar hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kegiatan belajar hari ini. Tuhan yang memberikan sukacita, bahkan memberikan pengharapan, agar kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terpujilah nama Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.